Jemaat Tuhan GKI Padang. Selamat siang. Kurang bersemangat. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah secara online, kami mengucapkan selamat beribadah. Pada hari ini kita sangat bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita katakan ke sebelah kita, saudaraku, mari kita bersuka cita pada hari ini. Dan berkatnya adalah pada hari ini kita akan kembali diberkati dengan firman Tuhan tentang pemuridan. Oleh sebab itu, kita di tempat ini adalah murid-murid Kristus yang telah terpanggil. Oleh sebab itu kita harus tetap setia, memikul salib kita, menyangkal diri kita sebagai syarat sehingga kita sampai kepada rencana Bapa. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita pada hari ini. Dan juga kepada kita yang belum masuk 4D, mari kita masuk dalam 4D supaya kita dapat diterima, dimuridkan, dewasa dan dapat berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kami juga mengingatkan kepada kita bahwa visi gereja kita pada bulan ini yang pertama adalah baptisan air, training dasar rohani Kristen dan juga penyerahan anak. Kami mengajak kita semua hamba-hamba Tuhan dan juga para pemimpin 4D agar tetap memfollow up anggota-anggotanya akan mengikuti 3 daripada visi gereja kita ini. Tetap kita doakan dalam setiap hari-hari kita sehingga dapat terlaksana pada bulan ini. Bapak Ibu saudara kasih, ada juga berita sukacita. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita Enda Markus Aginta Sembiring yang ke-25 tahun pada tanggal 15 September. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, haleluya, sangat luar biasa, bertambah usia, semakin dewasa. Tuhan berkati perkuliahan dan juga pelayanan serta masa depannya. Bapak Ibu saudara kasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Ada ayat renungan yang akan memberkati, yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama-sama kita mengatakannya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, amin. Kita bersuka cita dan akan siap terbang bersama dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami mau terbang bersama denganmu Tuhan, karena firman-Mu sebagai kekuatan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Bersama-sama kita katakan firman. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Oh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama katakan. Ku kan terbang. Mari kembangkan sayapnya bagi Tuhan kita. Tinggi di awan. Amin Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan
sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang. Amin Tuhan. Mau tinggi, terbang bersama dengan-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu, kami aman bersama-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Benar sekali Tuhan, sebagaimana kami mengangkat pujian kami akan terbang bersama-Mu. Amin. Kami akan terbang bersama-Mu melintasi apapun. Yes, amin. Sebab satu kerinduan kami, yaitu berdiam diri dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan
berdaulat penuh atasku. Kaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang termulia, berdaulat hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. ku berserah Ku berserah penuh. Kau yang berdaulat, Kaulah Tuhan Kau yang kami, bertahta dalam hati kami, Kaulah Raja kami. dalam hati kami, Hati kami rindu mengenalmu, berdaulat. hati kami rindu menyembahmu. Ambil alih hidup kami, ambil alih kehidupan kami. Rindu setiap waktu menyembahmu, Kami mau jadikan Engkau Tuhan, Kau Raja rindu satu-satunya setiap waktu mengagungkan dalam namamu Kau yang Tuhan. terutama, Kau yang terutama. Ini hidupku, Engkaulah ini tujuan hidupku Yesus, Tuhan. tujuan kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kau berdaulat penuh atas segalanya, Kau berdaulat teguh atas segalanya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Biar kami bersuka karena-Mu Tuhan, biar kami berglori karena-Mu, dan lidahku pun memuji nama-Mu, dan lidahku pun bersorak penuh karena-Mu. Sebab Kau Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau. Ini kami menyembah, kami sembah Kau Tuhan. Setiap hidup kami menyembah-Mu. Tuhan, mari layakkan kami menyembah-Mu. Mari lihat setiap hati kami, sebab kami rindu menyembah-Mu. Sebab kami rindu mengagungkan nama-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntun langkah kami. Hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami menyembah-Mu, mengasihi-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Hati kami merindukan Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu.
menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ini hati kami. Hati kami merindukan-Mu. Kami memanggil-Mu ya Roh Kudus. Kami memanggil-Mu ya Roh Kudus. Kau jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kau jalan kebenaran yang kami perlukan. Hanya Kau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Kau yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Allah. Segala pujian, syukur bagimu. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku selamanya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. segala pujian, segala pujian, syukur bagi ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku Mari seluruh jemaat Tuhan kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita naikkan ucapan syukur juga topik doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami di tempat ini yang hadir ya Bapa, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus, Engkau urapi kami lebih lagi Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Dan juga pada saat ini kami Tuhan menaikkan doa kami kepadamu. Oh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan dan penjagaan-Mu dalam perjalanan pulang Tuhan jemaat-Mu dari kampung ya Bapa. Terima kasih, kami naikkan syukur untuk perlindungan, untuk penyertaan penjagaan Tuhan yang luar biasa, yang tak henti-hentinya bagi setiap
jemaat-Mu Tuhan di dalam perjalanan mereka Tuhan ke kampung baik juga kembali. Terima kasih Tuhan, kesehatan kekuatan Tuhan telah berikan dan juga Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi Tuhan jemaat-Mu ini ya Bapa. Baik juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik juga walaupun hasil penjualan tidak lancar Tuhan, namun untuk dagangan tetap dapat berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga naikkan syukur Tuhan untuk setiap kelancaran usaha, pekerjaan daripada Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu, karena kuasa-Mu, karena urapan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan, Tuhan sudah sediakan Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu mampu Tuhan mengerjakan setiap usaha pekerjaan daripada setiap jemaat-Mu. Terima kasih, lebih lagi Kau berikan hikmat dan Tuhan curahkan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, mau menetapkan hati menjadi pengikut-Mu Tuhan, mau dimuridkan, mau tertanam dalam komunitas. Oh Tuhan Yesus, biarlah tema bulan ini dapat kami aplikasikan di kehidupan kami. Kami semua mau dimuridkan, kami semua mau merendahkan hati kami. Kami semua mau Tuhan menyangkal diri kami pikul salib Tuhan. Biarlah kami tidak kembali ke manusia lama kami, tetapi kami mengenakan manusia roh yang Tuhan sudah berikan bagi kami ketika kami diselamatkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan tetap Tuhan di dalam komunitas Sidang-Mu GKI Padang Tuhan. Biarlah Tuhan kami semuanya Tuhan taat dan setia dalam setiap Tuhan ibadah-ibadah yang ada di dalam sidang-Mu ini, mau bertumbuh bersama, mau melayani bersama. Kami percaya Tuhan ada kerendahan hati di setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, dan juga setiap firman yang sudah kami dengarkan bisa kami aplikasikan di kehidupan kami, di mana ini juga minggu ketiga. Biarlah lebih lagi Tuhan firman-Mu yang saat ini akan sebentar kami akan dengarkan, lebih lagi memberkati kami, lebih lagi menguatkan iman kami Tuhan tentang pemuritan ini, dan dapat Tuhan kami kerjakan di dalam sidang-Mu, di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk seluruh anak-Mu ya Tuhan yang masih berstudi ya Bapa, berikan mereka kemampuan dan hikmat menyelesaikan ujian mid semester dan juga kegiatan praktek di rumah sakit. Oh berkati mereka Tuhan, setiap apa yang mereka pelajari biarlah Tuhan itu semua Tuhan mampu menolong mereka dalam menyelesaikan ujian-ujian mereka. Tolong mereka berikan semangat, berikan kekuatan baru, berikan hikmat untuk mengaturkan waktu belajar mereka juga ya Bapa. Baik juga Tuhan yang akan magang di rumah sakit Tuhan, berikan hikmat perlindungan-Mu juga ya Bapa. Oh biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berstudi pun semuanya tetap menjadi murid Kristus, walaupun umur mereka masih muda, biarlah tetap mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan Tuhan orang-orang yang sudah diselamatkan. Tolong mereka semua ya Bapa, semua dalam perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala tipu muslihat iblis. Dalam nama Yesus tinggalkan seluruh jemaat Tuhan kekerasan hati yang membuat seluruh umat Tuhan tidak mau dimuridkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang membuat seluruh jemaat Tuhan tidak mengerti firman Tuhan dan tidak mau mengerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa kami kepadamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
Kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami berikan segala ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau sangat baik dan sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mengucapkan terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam hidup hari-hari kami. Kami sungguh merasakan Engkau Allah yang sempurna, Allah yang setia, yang selalu menemani kami. Dan kehadiran-Mu Tuhan tidak bisa dibutakan oleh apapun. Kehadiran-Mu tidak bisa ditutupi bahkan oleh masalah sebesar apapun. Kehadiran-Mu sungguh nyata sehingga kami boleh ada pada hari ini, boleh bernafas, boleh beribadah, boleh melihat teman-teman kami, melihat keluarga kami. Semua karena kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami dan bukakan terus mata kami Roh Kudus untuk lebih melihat kepada hadir-Mu ketimbang daripada kehadiran masalah dan persoalan di sekeliling kami. Hari ini kami datang, kami siap untuk belajar kembali. Dan kami begitu yakin bahwa hari ini Tuhan akan menyingkapkan lagi hal yang baik, hal yang baru bagi kami. Sehingga hidup kami makin tertuju, makin dalam dan makin mengarah kepada kebenaran firman-Mu. Berikan telinga seorang murid kepada kami semua. Telinga yang siap mendengar, yang siap belajar, telinga yang siap untuk mematuhi apa yang firman-Mu ajarkan. Walaupun kadang-kadang apa yang firman Tuhan ajarkan tidak masuk di akal kami. Apa yang Engkau minta dari kehidupan kami, kadang-kadang di luar daripada nalar kami. Tapi kami tahu, kalau Engkau bekerja, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya Tuhan. Bahkan walaupun itu mustahil untuk kami lakukan, kami percaya bahwa kami punya Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerjakan firman Tuhan. Mari berkaryalah dan singkapkanlah, baik bagi saya yang menyampaikan, maupun bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Sama-sama kami belajar sesuatu pada hari ini. Sesuatu yang pasti akan mengubahkan kehidupan kami. Dan membuat hidup kami lebih bernilai daripada sebelumnya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara semua. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat siang semua Bapak Ibu Saudara. Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik-baik saja. Mungkin boleh tanya kiri kanannya, saudara sehat, saudara baik-baik saja. Kita kembali belajar pada hari ini mengenai pemuritan. Yaitu tentang dimuridkan dan memuridkan. Dua hal yang selalu harus bergandengan. Tidak hanya memuridkan saja atau tidak hanya dimuridkan saja, tetapi dimuridkan dan juga memuridkan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus tidak mengumpulkan kumpulan daripada fans atau kumpulan daripada simpatisan saja, melainkan Yesus mengumpulkan murid-murid. Yesus datang ke muka bumi ini tidak hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan tidak hanya untuk mengumpulkan para simpatisan, para fans yang hanya mengagumi akan perbuatan-perbuatan ajaib, akan mujizat yang Dia lakukan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus datang ke muka bumi untuk mengumpulkan domba-domba yang terhilang. Itu adalah kita dahulu. Kita terhilang, kita kehilangan kemuliaan Bapa. Kita tidak mengenal akan Yesus, tidak mengenal akan ajaran-ajaran firman Tuhan. Itu yang Yesus kumpulkan. Dan Dia mengumpulkan orang-orang yang bersedia mengikut Yesus. Dan satu hal yang pasti semakin kita, bukan semakin kita lama, tapi semakin kita dalam mengenal Yesus, mengikut Yesus, maka semakin kita mengenal pribadinya dalam kehidupan kita. Bukan semakin lama. Bisa saja ada orang yang sudah lama ikut Tuhan, sudah lama kenal Yesus, mungkin dari sejak lahirnya, mungkin dari sekolah minggu sudah kenal Yesus, tetapi tidak mengenal pribadinya. Karena kalau kita mau mengenal pribadi Yesus lebih dalam, kita mesti putuskan dulu tiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita buka dalam Matius 13 ayat 10 sampai 13. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa saya tidak cukup hanya menjadi simpatisan saja? Bukankah menarik untuk menjadi fans daripada Yesus? Kita melihat perbuatannya, mengagumi kedahsyatannya, kesembuhan yang Dia lakukan, mujizat yang Yesus lakukan. Bukankah itu menarik untuk melihat sesuatu yang supranatural? Namun apa sih atau mengapa saya mesti lebih dalam lagi untuk menjadi seorang murid Yesus? Saya akan bacakan Matius 13 ayat 10 sampai 13 dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Kemudian kami, murid-muridnya, datang dan bertanya, "Guru, mengapa engkau mengajar orang banyak dengan perumpamaan?" Jawab Yesus,
Karena mereka belum diizinkan memahami ajaran-ajaranku tentang kerajaan Allah. Sedangkan kalian sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal yang dulu dirahasiakan dari semua manusia. Kalian yang disampaikan dalam firman Tuhan ini kepada murid-murid Yesus. Ayat 12 berkata, jadi bagi orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kepadanya lebih banyak lagi pengertian secara berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti darinya. Murid-murid Yesus berkata, kenapa ke orang banyak engkau ajari dengan perumpamaan? Dan kita lihat ada banyak perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang anak yang hilang, tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang taburan, tentang jenis-jenis tanah, perumpamaan tentang dua macam dasar pasir dan dasar batu, dan macam-macam perumpamaan lainnya. Sedangkan kepada murid-muridnya, Yesus tidak berbicara dengan perumpamaan, melainkan dia berbicara dengan jelas, tidak menggunakan perumpamaan. Ayat 11 berkata seperti ini, saya akan baca sekali lagi. Jawab Yesus, karena mereka artinya orang-orang yang berkerumun tadi, belum diizinkan untuk memahami ajaran-ajaranku tentang kerajaan Allah. Sedangkan kalian, murid Kristus, sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal yang dulu dirahasiakan dari semua manusia. Yesus mengetahui pada waktu itu, dan itu juga berlaku pada hari ini, bahwa tidak semua orang bisa mengerti akan pengajaran Yesus. Tidak semua orang bisa mengerti tentang pengajaran kerajaan Allah. Bahkan ketika Yesus pun mengatakannya dengan perumpamaan, di mana biasanya perumpamaan itu membuat kita lebih mudah mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dibuat sebuah analogi atau sebuah perumpamaan, biasanya membuat orang yang sulit mengerti menjadi lebih mudah untuk mengerti. Tapi Yesus katakan, bahkan dengan perumpamaan pun, mereka nggak akan mengerti. Mereka para simpatisan itu, mereka para kerumunan itu, tidak akan mengerti. Kenapa? Bukan karena mudahnya perumpamaan itu, bukan karena sulitnya, bukan. Tapi mereka belum diberikan karunia untuk mengerti akan kerajaan Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang minggu lalu kita bahas, awal dari menjadi murid Kristus adalah kesediaan untuk mengikut Kristus. Bagi kita yang bersedia mengikut Kristus, Tuhan berikan karunia kepada kita. Bukan hanya karunia untuk menyembuhkan. Bukan hanya karunia untuk berdoa bagi orang. Bukan hanya karunia untuk mengusir setan-setan. Bukan hanya karunia untuk memberkati. Bukan. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara dalam Matius 13 tadi, kita melihat bahwa Yesus memberikan kepada murid-muridnya karunia untuk memahami ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Itu hanya dimiliki oleh mereka yang bersedia mengikut Kristus. Dan pemahaman tentang kerajaan Allah bukan terjadi di surga nanti. Kita belajar memahaminya selama kita ada di dunia. Selama kita bekerja, bersekolah, berada dalam keluarga, dalam komunitas, berada dalam gereja, di sana kita belajar memahami ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Dan kalau kita memutuskan hanya berhenti atau hanya sampai di level menjadi seorang fans saja, maka apapun firman Tuhan yang diajarkan gak akan bisa kita mengerti. Bukan karena firman Tuhan terlalu sulit dimengerti, tidak. Karena hanya bagi murid Kristus, bagi mereka diberikan karunia untuk mengerti tentang ajaran kerajaan Allah. Ada amin? Sama halnya dengan sekolah, Bapak Ibu Saudara. Seorang murid yang tidak berasal dari sekolah A, tentunya tidak boleh belajar di sekolah A. Hanya mereka yang berstatus sebagai murid sekolah A, yang boleh belajar di sekolah A. Benar? Murid sekolah lain, mereka hanya bisa kunjungan. Itu yang mungkin kita sebut sebagai edu trip atau
eduwisata, di mana satu sekolah mengadakan kunjungan untuk melihat bagaimana sekolah lain. Tapi murid sekolah B tidak boleh belajar di sekolah A. Karena status mereka, karena mereka tidak bayar uang sekolah di sana, karena mereka juga tidak mendaftar di sekolah sana. Hanya murid-murid sekolah A yang boleh belajar di sekolah A. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara. Hanya mereka yang bersedia menjadi murid Kristus yang Tuhan berikan kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya kalau ada kita yang masih beberapa kali dalam momen hidup kita tidak mengerti, let's say hal simpel saja tentang memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Ada yang kalau sudah sekian lama kita lahir baru, namun bagian ini pun belum bisa kita mengerti bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita di dalam kehidupan ini. Bukan karena firman Tuhan ini terlalu sulit atau terlalu mustahil untuk kita kerjakan, bukan, tetapi kita mungkin belum bersedia untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kalau kita nggak bersedia untuk menjadi murid Kristus, saya mau sampaikan sekali lagi, sorga pun tidak memberikan kita izin untuk mengerti kerajaan Allah sepenuhnya. Jadi kepada kita yang menjadi murid Kristus, Allah akan menambahkan pengertian akan apa yang terjadi selama kita hidup. Bukankah seringkali itu yang menjadi menjadi kayak keinginan kita, pertanyaan kita, kenapa ini terjadi? Kenapa kok masalah ini? Kenapa kok keluarga ini? Kenapa kok dari dia? Seringkali kita mentok di sebuah pertanyaan kenapa. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang menjadi murid Kristus, Allah akan menambahkan pengertian kepada kita, mengapa semua harus terjadi. Dan satu hal yang pasti, kalau kita mengerti kenapa sesuatu terjadi, maka kita tidak akan mengeluh akan hal tersebut. Amin. Biasanya pun anak sekolah pun begitu. Bukan karena sulitnya, tetapi karena mungkin dia lupa mempelajari rumus tersebut. Ya, saya rasa pun di sekolah yang benar, sekolah yang baik, tidak mungkin sesuatu diujiankan sebelum dipelajari. Nah, namun kadang saya bisa mengeluh, aduh sulit kali ujiannya. Padahal sebenarnya bukan ujiannya yang sulit, tapi part yang itu lupa saya pelajari. Nah, bagi kita yang menjadi murid Kristus, Tuhan akan tambahkan pengertian akan hidup ini. Dan setelah itu, kita akan mulai berkurang, bahkan berhenti mengeluh kenapa ini semuanya terjadi. So dari Matius 13 ayat 10 sampai 13, kita menangkap ada 3 kriteria seseorang disebut murid. Yang pertama ada guru. Yang kedua, karena melewati ajaran atau proses. Dan yang ketiga, karena murid itu berusaha mengerti. Berusaha artinya ada komitmen. Ini judul firman Tuhan kita pada hari ini. Guru, proses, dan komitmen. Sama-sama kita katakan, guru, proses, dan komitmen. Nah, mengenai guru kita sudah bahas ini pada minggu yang lalu. Bahwa Yesus adalah penuntun yang benar. Di dalam Yesus kita akan dituntun kepada jalan yang benar. Di dalam Yesus kita akan menemukan arti kehidupan kita yang sebenarnya. Minggu ini kita akan bahas poin 2 dan poin 3, yaitu mengenai proses. Yang pertama sekali kita bahas mengenai proses. Setelah mendaftar ke suatu sekolah, seorang murid tentu tidak tinggal di rumah. Dia mesti datang ke sekolah itu, dan dia mesti mengikuti keseluruhan proses dari sekolah itu. Bukan setelah bayar lalu dia tidur di rumah. Contohnya dia mendaftar di SMA A, lalu kemudian selama 3 tahun dia tidur saja di rumah, dan kemudian 3 tahun lagi dia datang, lalu kemudian diwisuda. Apakah seperti itu? Tidak. Setelah dibayarkan pendaftaran, diurus administrasi,
dikerjakan semua identitas, rapor dan sebagainya, murid itu harus datang ke sekolah dan harus mengikuti seluruh proses belajar. Proses belajar selalu meliputi 3. Yang pertama, belajar. Proses daripada di sekolah itu meliputi 3, yaitu yang pertama belajar, yang kedua latihan, dan yang ketiga ujian. Selalu antara 3 hal tersebut. Sesudah belajar, nanti pulang ke rumah ada PR yang kita sebut sebagai latihan. Dan sekali sebulan atau mungkin sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan ada UTS atau UAS atau ujian MIT. Itu adalah sebuah ujian. Kehidupan kita pun, proses kita sebagai seorang murid Kristus tidak berbeda dari hal ini. Kita perlu belajar, kita perlu latihan, dan kita perlu ujian. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Kenakanlah kuk yang kupasang, yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Seorang murid perlu belajar dari guru yang benar. Kita nggak mungkin belajar ujian sejarah kepada guru matematika. Kita nggak mungkin belajar untuk ujian olahraga kepada guru biologi. Kita mesti belajar dari guru yang benar, sehingga kita mendapatkan latihan yang benar dan bisa melewati ujian. Amin. Hidup ini nggak hanya tentang ujian aja kok Bapak Ibu Saudara. Kalau ada mungkin yang kita mikirkan, hidup gue ini kok banyak banget ujiannya ya. Hari ini diuji, besok diuji, lusa diuji. Hidup ini ujian aja. Ada yang pernah merasa seperti itu? Mungkin saya pun pernah merasakannya. Bahwa seolah-olah hidup ini semuanya hari-hari ujian. Nggak ada hari yang bebas dari ujian. Tapi satu hal yang pasti, di sekolah dunia aja, nggak ada yang ujian tiap hari. Benar nggak? Biasanya namanya ujian tengah semester, atau ujian akhir semester, atau ujian mid semester. Nggak ada sekolah yang tiap hari aja ada ujiannya. Ya kalau namanya minggu ujian, ya tentu tiap hari ujian. Tapi di luar minggu ujian, kita sebut sebagai namanya minggu belajar. Sehingga sekarang kadang bisa kita lupa bahwa Tuhan bukan menguji kita. Dia bukan Tuhan yang menguji, Dia Tuhan yang mengajari. Itu sebabnya Matius 11 ayat 29 sampai 30 Allah katakan, Yesus katakan, biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini kuncinya, karena guru yang kita punya adalah guru yang lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kita nggak perlu takut akan ujian. Lemah lembut dan rendah hati adalah 2 karakter Kristus sebagai seorang guru. Lawan kata lemah lembut tentu killer. Pernah menghadapi dosen atau guru yang killer? Pasti pernah. Kalau kita ujian dengan guru yang killer, belum ujian aja udah mati rasanya. Suatu ketika saya ujian di bagian psikiatri. Dan pada waktu itu ujiannya ya biasanya, bukan pada waktu itu, biasanya ujian di kedokteran dulu dengan mencabut lot. Dan entah kenapa, 50% dari lot yang saya cabut selalu tidak enak rasanya. Bagi saya itu ujian. Tapi bagi Tuhan itu sebuah pelajaran. Jadi di psikiatri waktu itu, saya masih ingat itu bulan Desember, bulannya Natal, di mana kita sibuk untuk persiapan Natal, dekorasi, pelatihan, pelayanan, dan sebagainya. Dan saya cabut lot, dan pada waktu saya baca, itulah dosen nomor 2 terkiller di psikiatri. Belum ujian pun saya sudah mati. Belum ujian pun. Bahkan saking takutnya, saking
saking takutnya, cemasnya, sampai jam 8 pagi saya belum menyelesaikan status ujian saya. Karena saya sudah merasakan gak ada gunanya ujian sama dosen ini. Ujian gak ujian, sama aja. Sampai jam 8 pagi besok hari, di mana harusnya jam 10 pagi kita ngumpulkan status ujian. Saya belum mengisikan. Teman saya bilang, Lip, kok belum buat status ujian? Stres bro, saya bilang. Stres sekali. Ujian sama dokter ini. Kalaupun ujian, hasilnya pun sama aja. Ketika menyusun firman Tuhan ini, saya berpikir apakah Tuhan yang kita jadikan guru? Apakah dia seorang Tuhan yang killer? Sehingga belum ujian pun kita sudah mati ketakutan. Apakah Tuhan yang kita jadikan guru penuntun dalam hidup kita adalah Tuhan yang tinggi hati, sehingga dia tidak memberikan bahan pelajaran sebelum ujian datang? Bukankah Allah berkata dalam Mazmur bahwa dia adalah gembala yang baik? Bahkan kitab Yohanes pun, seorang murid yang paling dekat dengan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Sehingga saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara, jangan karena beratnya ujian yang kita hadapi membuat kita fokus kepada ujian itu. How it can be solved ya? Gimana cara saya nyelesainnya ya? Ada masalah dalam keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan, masalah dalam pekerjaan. Kita terus fokus dalam masalah itu, dalam ujian itu. Gimana ya cara nyelesainnya? Ada mereka yang sedang struggle, berjuang, mungkin mengerti dalam pelajaran matematika itu sulit bagi mereka. Dan terus fokus, gimana cara saya mengerti? Gimana cara saya mengerti? Dan kita lupa bahwa guru yang mengizinkan ujian itu memiliki karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kalaupun kita gagal, dia berikan kesempatan lagi untuk mencoba kembali. Kalau pada waktu ujian psikiatri, saya melihat nama dokternya bukan itu, saya pasti akan enjoy melewati ujiannya. Walaupun saya nggak suka ilmunya, saya nggak gitu suka. Ya siapa sih suka berada di rumah sakit jiwa? Sedikit lebih lama kita pun bakal miring. Itu sudah terjadi. Saya mengalaminya masalahnya Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan enak juga jadi orang gila ini ya. Tiap hari bernyanyi, dancing's my soul. Mereka selalu gembira, selalu happy. Seolah-olah hidup ini out of problem, free of problem. Saudara boleh tanya kepada Ibu Gembala Sidang. Saya pernah marah-marah melepon dia di psikiatri, hampir gila. Dan itu marah-marahnya di IGD RSJ HB Saanin. Hampir gila waktu itu. Saking stresnya. Dan saya sempat cemburu melihat mereka yang berada di sana, mereka bisa happy ketawa. Saya nggak bisa menemukan alasan untuk ketawa pada waktu itu. Nah, kembali ke topik tadi. Kalau misalnya saya, walaupun saya tidak suka kepada departemen itu, kepada mata pelajaran itu, tapi kalau saya mendapatkan guru yang terkenal baik, guru yang terkenal tidak pelit nilai, apakah saya akan takut menghadapi ujiannya? Takutkah? Tidak. Karena sudah seharusnya seorang murid lebih kenal gurunya ketimbang ujiannya. Sekali lagi saya mau katakan, seorang murid harus lebih mengenal gurunya ketimbang ujiannya. Karena yang membuat ujian adalah guru tersebut. Ada amin? Dalam melewati suatu proses, Bapak Ibu Saudara, bukan hasil yang menjadi utama, tapi prosesnya yang menjadi utama. Apakah di dalam proses itu kita masih bisa bertahan sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan? Itu yang paling utama. Hasil adalah milik Tuhan, bagian kita adalah berusaha.
Saya katakan sekali lagi, hasil adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah berusaha. Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca sama-sama Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Jadi bukan apa yang baik di mata kita yang menjadi sebuah hasil. Namun apa yang baik di mata Tuhan, itu adalah hasilnya. Sekali lagi tugas kita adalah siap melewati prosesnya. Dan berusaha selama melewati proses itu. Dan hasil itu adalah urusan Tuhan. Satu hal yang pasti firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah setia dan adil. Orang yang bekerja, mereka yang mendapatkan upah. Jadi bagian kita adalah melewati proses, di mana proses tadi ada 3. Yang pertama belajar, yang kedua latihan, yang ketiga ujian. Gak semua ujian, ada yang perlu kita pelajari. Dari mana kita belajar? Dari keluarga, dari gereja, dari komunitas kita, dari 4D kita. Kita gak bisa belajar seorang diri. Belajar bersama lebih menarik Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Belajar bersama lebih menarik. Yang kedua ada latihan. Latihan dalam skala kecil. Mulai dulu dalam skala keluarga kita. Latih untuk mengasihi. Latih untuk berbagi. Latih untuk menyapa. Latih untuk meminta maaf. Latih untuk mengampuni. Dimulai dari skala kecil. Sampai nanti kita sampai di sebuah proses yang namanya ujian. Dalam skala yang lebih berat. Dalam skala yang lebih besar. Itulah proses yang akan kita lalui sebagai murid Kristus. Dan tugas kita adalah bersiap sedia melewati proses itu. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Masalah hasil itu adalah urusan Tuhan. Nah tentunya ada kesadaran yang harus dibangun oleh seorang murid. Supaya dia mau melewati proses. Karena kalau ditanya berapa banyak yang mau lewat proses, pasti rata-rata orang menolak. Kalau bisa langsung aja kepada hasilnya. Gak usah lewat prosesnya. Banyak orang yang mau menikmati masakan, namun belum tentu mau belajar mengenai masakan tersebut. Minggu lalu saya berkunjung ke satu pasien. Dia memiliki satu kafe di Padang. Kemudian dia katakan, di Padang ini berbeda ya dok, katanya. Pada waktu saya buka kafe di luar negeri, dia buka kafe di Kanada waktu itu. Ada bule yang makan, dan kemudian ketika dia makan, lalu dia bayar, dia pulang, 2 jam kemudian dia balik lagi. Lalu dia datang ke kasir lalu katakan, boleh saya bicara kepada pemiliknya? Lalu saya datang dok, lalu dia katakan, saya lupa tadi bilang, makasih banyak ya buat makanannya, enak sekali. Sedangkan selama saya buka kafe di Padang, belum pernah saya mendapatkan salaman, terima kasih ya. Yang selalu datang adalah kritikan. Ini kayaknya kurang, kerupuknya kurang berwarna, kerupuknya agak masuk angin, nasinya terlalu pucat, mungkin anemia kali nasinya, jadi dia pucat. Selalu saja tentang kritikan, tidak ada sebuah ucapan terima kasih. Allah kita bukan Allah yang melihat hasil, dia melihat kepada prosesnya. Untuk itu kita perlu belajar bersyukur di tengah-tengah proses itu. Nah ada beberapa kesadaran yang mesti kita bangun Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang bisa saya share pada hari ini. Yang pertama, menyadari bahwa banyak hal yang belum kita mengerti. Seorang murid, kalau sotoy terus, sok tahu terus, tentu gak ada yang bisa dipelajari. Aku tahu ini, kecil lah.
Tentu gurunya pun nggak niat untuk ngajarin dia. Karena ketika diajarin, sudah tahu yang ini. Kesadaran yang perlu kita bangun pertama adalah bahwa tidak atau belum semua dalam hidup ini kita mengerti. Kesadaran yang kedua yang perlu kita bangun adalah bahwa seorang murid itu dinilai. Bukan murid yang menilai. Tetapi murid yang dinilai. Ada amin. Hidup kita ini dinilai. Bukan dinilai oleh sesama tubuh Kristus, tidak. Yang pertama, hidup kita ini dinilai oleh sorga. Itu sebabnya ada standar bagi penilik jemaat, ada standar bagi pelayan. Gak semua orang bisa menjadi pelayan. Gak semua orang bisa menjadi pelayan jemaat. Ada standarnya. Karena hidup kita ini dinilai. Bahkan ketika kita kembali ke pekerjaan kita, ke sekolah kita, banyak orang yang menilai kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Semua orang bebas menilai kita. Apakah kita seorang Kristen yang keras kepala? Apakah kita seorang Kristen yang suka terlambat? Apakah kita seorang Kristen yang tidak bisa memegang janji? Hidup kita ini dinilai Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti, menyadari bahwa hidup kita ini dinilai, maka kita siap untuk belajar hari lepas hari. Kesadaran yang perlu kita bangun yang ketiga, kita mesti menyadari bahwa setiap proses ada tujuannya. Tidak ada proses tanpa tujuan. Bahwa semua yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita ada tujuannya. Dan tujuannya bukan tujuan kecelakaan. Tetapi tujuannya adalah masa depan yang penuh harapan. So dalam melewati proses, kesadaran ini yang mesti kita bangun. Kesadaran bahwa belum semua kita mengerti. Kesadaran bahwa hidup kita ini dinilai. Kesadaran bahwa setiap proses ada tujuannya. Poin yang ketiga, komitmen. Kita sadari bahwa kita hidup di dalam zaman yang semakin berkembang. Dan perkembangan itu meliputi semakin cepat, semakin nyaman, semakin instan, semakin gak butuh usaha. Semakin mau main aman, bebas dari sorotan. Maunya yang penting amanlah di mata orang. Public figure yang aman di mata orang. Kita hidup di dalam zaman yang seperti itu. Apalagi bagi kita, anak-anak muda. Kita sangat mudah menyerap budaya-budaya ini. Instan, cepat, nyaman, bebas hambatan. Benar ya? Dan semakin maju zaman ini, pola budaya ini akan semakin kental. Hari ini 4G, tahun-tahun berikutnya bukan 3G, tetapi menjadi 5G. Hari ini video call, tahun-tahun berikutnya bukan turun ke voice call. Mungkin akan beralih ke 3D call atau teknologi lainnya. Dan kita hidup di dalam zaman yang seperti itu. Namun sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang tidak nyaman, apa yang tidak cepat, apa yang tidak aman, apa yang butuh resiko, itu yang kita sebut sebagai proses. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen untuk melewati proses. Proses seringkali nggak nyaman dan membuat kita harus melewati masa-masa sulit. Ini yang terjadi bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Di mana selama Yesus bersama dengan mereka, Yesus mengajari mereka. Yesus menunjukkan mujizatnya, menunjukkan kebaikannya. Yesus menyatakan siapa dirinya. Bahkan setelah Yesus dibangkitkan pun, dia masih menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada murid-murid Yesus. Namun setelah itu, Yesus naik ke sorga dan meninggalkan yang namanya amanat agung. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah titik balik di mana Yesus bukan lagi katakan tetap tinggal, tapi dia katakan pergi, keluar. Di saat kita pergi, di saat murid-murid pergi, di sanalah ujian sebuah komitmen. Di sanalah ujian daripada sebuah komitmen. Dan untuk mengerjakan komitmen ini, murid-murid Kristus perlu sebuah keteguhan hati untuk mengerjakan komitmen. Apakah komitmen kita sebagai murid Kristus? Tercantum dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Komitmen bukan apa yang keluar dari mulut kita. Komitmen adalah sesuatu yang keluar dari keseharian kita. Proses itu pasti. Komitmen adalah pilihan. Banyak orang juga mungkin membuat resolusinya. Katakan misalnya ingin berotot. Tapi apakah ketika dia menyatakan resolusinya lalu kemudian tiba-tiba dia berotot? Tidak. Dia perlu melewati prosesnya. Prosesnya pasti. Ya dia harus nge-gym, dia harus jaga makanan, jaga pola tidur, jaga asupan cairan, dan dia harus menjaga aktivitas hari-harinya. Itu proses yang pasti. Nah, di tengah-tengah proses itu, tentu ada masa di mana stagnan, stuck, kayak nggak ada perubahan. Di sana perlu komitmen. Di sana perlu komitmen. Jadi Bapak Ibu Saudara, komitmen diperlukan ketika proses terasa semakin berat. Murid-murid Kristus, murid-murid Yesus mengalami titik berat dalam prosesnya. Ketika Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama, ketika Paulus dan Silas diadili, itu suatu proses. Butuh komitmen untuk tetap memegang pengajaran-pengajaran firman Allah. Apalagi Paulus, dia bisa katakan aku orang Roma, aku orang Rom, aku punya hak istimewa. Di mana pada waktu itu orang-orang Roma seperti kayak punya the highest privilege. Seolah-olah mereka bisa mengatur hukum. Dia bisa gunakan itu untuk menghindari pengadilan yang tidak adil pada waktu itu. Namun Paulus membuktikan komitmennya bahwa privilege dia sebagai warga kerajaan sorga, sebagai murid Kristus, jauh lebih tinggi daripada privilege dia sebagai warga negara Roma. Proses adalah hal yang pasti, tapi komitmen adalah sebuah pilihan. Dan saya mau sampaikan sama kita semua Bapak Ibu Saudara pada siang ini. Komitmen adalah tolak ukur kedewasaan. Tingkat kedewasaan seseorang berdasarkan sekuat apa dia pegang komitmen. Semakin dewasa dia, maka semakin teguh dia memegang komitmennya. Amin. Kalau anak-anak, jangan bicara komitmen sama mereka. Jangan bicara komitmen. Karena biasanya, misalnya, kalau adik-adik saya dulu juga pada waktu kecil, misalnya dia punya sesuatu yang dia sukai, dia jaga, misalnya dia punya buku, komik yang dia sukai. Misalnya kita katakan, aduh pinjamlah aku mau baca komik, karena dia suka dia nggak bagi. Tapi coba rayu, maka komitmen komiknya akan sirna. Ada permen lo enak, manis permennya. Ini baru keluar, apalagi kita makan, enak sekali. Satu mungkin masih nggak masalah, yang kedua, enak sekali. Maka seketika komitmennya akan sirna.
Orang dewasa akan semakin teguh memegang komitmennya. Komitmen terlihat dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Apakah kita kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita seperti kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan adalah yang paling utama sebelum kita membangun komitmen kepada manusia. Sebelum kita belajar untuk mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita perlu belajar untuk mengasihi dan menghormati Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mengerti dan belajar untuk bisa berbagi kepada orang lain, kita mesti perlu belajar dulu untuk mengembalikan milik Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan adalah dasar yang kuat untuk membangun komitmen kepada manusia. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan ada 3 hal komitmen yang perlu kita bangun. Yang pertama, komitmen kesediaan untuk menahan rasa sakit. Kesediaan untuk menahan rasa sakit atau penderitaan. Komitmen kita teruji bukan waktu nyaman. Komitmen kita teruji ketika ada rasa sakit. Mari kita belajar memahami pada hari ini bahwa rasa sakit bukanlah musuh. Pain is not an enemy. Pain is a friend. Bahwa rasa sakit adalah teman kita, dia bukan musuh kita. Mari kita belajar menemukan makna dan tujuan Tuhan di tengah rasa sakit yang sedang kita alami. Karena sekali lagi bahwa setiap proses selalu ada tujuan. Setiap rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi ada tujuannya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di sini kita belajar dari pribadi Yesus. Secara manusia dia meminta untuk dilewatkan cawan itu. Karena dia tahu, dia tidak mampu secara manusia. Tapi dia katakan lagi, bukan kehendakku yang jadi. Not my will, but your will be done. Tapi kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Di sana, Yesus berteman dengan rasa sakitnya. Pain is a friend, not an enemy. Rasa sakit, rasa kekurangan, rasa kehilangan yang kita alami, itu bukan musuh bagi kita. Kalau setiap rasa sakit kita anggap sebagai musuh, kita nggak akan bisa melewati sebuah proses. Kita nggak akan bisa melewati sebuah proses. Filipi 1 ayat 29, saya bacakan dalam terjemahan versi yang mudah dibaca. Allah telah memberikan kehormatan kepadamu, bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Kehormatan seorang murid bukan hanya untuk percaya kepada gurunya, tetapi juga untuk siap melewati ujian yang diberikan gurunya dan ikut menderita dalam ujian itu. Gak ada ujian yang mulus. Kita perlu belajar, kita perlu latihan, kita perlu menghafal, kita perlu begadang, kita perlu les, kita perlu tanya senior kita. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dalam sebuah ujian. Ada banyak hal, ada banyak sakit yang harus kita lewati. Dan itulah kehormatan kita sebagai seorang murid Kristus. Bukan hanya untuk percaya akan kebaikannya, tapi untuk ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Bukan menderita karena kebodohan kita, tapi menderita karena pengenalan kita akan Dia. Ada amin siang ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semakin kita kuat menahan rasa sakit, semakin kita sampai di akhirnya. Seperti seorang ibu yang melahirkan,
pembukaannya tidak berkurang, pembukaannya makin tinggi. Dari pembukaan 1 ke pembukaan 10. Makin besar pembukaannya, makin hebat sakitnya. Tapi ketika sakit itu berada di puncaknya, dan kemudian bayi itu memunculkan, menampakkan dirinya, di sana sukacita besar terjadi. So, saya mau mengajak pada siang hari ini, lebih dari kita mendoakan supaya Tuhan menghilangkan rasa sakit kita, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam rasa sakit itu. Yang kedua, komitmen yang perlu dibangun adalah disiplin untuk melakukan sesuai apa yang sudah direncanakan. Banyak orang suka membuat mimpi, cita-cita, resolusi. Banyak orang memiliki tujuan, ingin ke sana, ingin kemari, ingin ke situ. Tapi berapa banyak sih orang yang siap untuk bertahan sampai pada akhirnya? Atau mempertahankan apa yang sudah dimulainya? Banyak orang bisa membuat cita-cita, tetapi orang yang menindaklanjuti sangat sedikit. Disinilah komitmen menjadi sebuah pembeda. Hanya orang-orang yang memiliki komitmen yang bisa sampai di akhirnya. Yudas Iskariot membuang komitmennya dengan uang perak dan dia menjual Yesus. Dan apa yang Yesus sudah siapkan kepada Yudas sebelumnya, semua itu ikut terjual bersamaan dengan dia menjual Yesus. Dan kemudian dia digantikan oleh seorang lainnya supaya genap tetap 12 murid Yesus. Walaupun seorang ini orang yang baru, namun karena dia memegang komitmennya, dia pun menjadi murid Kristus dan menjadi saksi Kristus. Yesus tidak mencari orang-orang yang semangat tingkat dewa. Tapi yang Yesus cari adalah murid, hati murid, yang teguh memegang komitmen, apapun yang terjadi. 2 Timotius 1 ayat 7, saya akan bacakan dalam di Amplified Bible. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Terjemahan bebasnya, Tuhan tidak memberikan roh minder yang membuat kita menjadi penakut, tetapi Dia sudah memberikan kepada kita roh yang membuat kita punya kekuatan, kasih, pikiran jernih, dan disiplin pribadi. Kemampuan-kemampuan yang menghasilkan pikiran yang tenang, pikiran yang seimbang, serta penguasaan diri. Bukan kita yang mengerjakan, tapi roh yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi lebih daripada fokus kepada hasil, Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih fokus untuk disiplin membangun hal-hal yang kecil hari lepas hari. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan dia perkara yang lebih besar. Ketimbang kita memikirkan hasilnya mau seperti apa, mau sebesar apa, mau semewah, mau sehebat apa, marilah kita lebih memikirkan hari ini, hal kecil apa yang mau kita ubah. Karena perubahan sekecil apapun akan menghasilkan hasil yang berbeda. Amin. Kelebihan sedikit garam, mungkin sejumput saja, masakannya sama atau berbeda? Berbeda. Kelebihan sedikit kemiri, kelebihan sedikit kunyit, kelebihan sedikit rempah-rempah, jintan atau adas, apakah rasa masakannya sama? Demikian juga hidup kita. Sedikit hal kecil yang mulai kita perbaiki pada hari ini, hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Dan marilah kita disiplin untuk mulai merubah hal-hal yang kecil tersebut. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, komitmen untuk bertahan dalam iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri
pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan aku telah memelihara iman. Memelihara artinya dijaga tetap hidup. Benar? Memelihara artinya dijaga tetap hidup, diberi makan, dirawat, diprotek, dilindungi. Itu yang artinya dipelihara. Jadi iman bukan kita serahkan kepada Tuhan, tapi iman perlu kita beri makan, iman perlu kita pelihara, iman perlu kita kembangkan. Dan itu semua terjadi ketika kita melewati proses. Seseorang menjadi lebih pintar, seseorang menjadi lebih cakap karena ujian yang dia lewati. Ada amin? Karena ujian yang dia lewati. Kalau ujian yang gak dia lewati, dia gak akan lebih cakap, dia gak akan lebih pintar, dia gak akan lebih lihai. Tapi karena ada ujian yang dilewati, murid itu menjadi lebih cakap. Di sini Paulus berkata bahwa iman itu perlu untuk dipelihara. Ini menjadi sebuah komitmen Bapak Ibu Saudara. Bahwa di tengah-tengah hari-hari kita tetap memelihara iman kita. Itu butuh komitmen. Karena seringkali iman itu menjadi lebih kabur daripada kenyataan yang sedang terjadi. Kita perlu iman supaya kita gak mudah putus asa. Kita perlu iman supaya kita bisa sampai kepada hasilnya. Dan kita perlu iman untuk menjaga komitmen kita. Marilah kita fokus kepada iman yang bukan sifatnya material, tetapi iman kepada teladan daripada Tuhan Yesus. Yang artinya bahwa iman itu bukan hanya tentang apa yang akan terjadi ke depan, tetapi iman tentang melepaskan kendali kita dan memberikan kendali sepenuhnya kepada Kristus saja. Itulah iman. Iman membuat kita berserah penuh dan percaya bahwa yang terbaik hanya datang dari Tuhan saja. Sekali lagi saya bacakan. Iman membuat kita berserah penuh dan percaya bahwa yang terbaik hanya datang dari Tuhan saja. Saya mengundang semua pelayan yang melayani untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita flashback kehidupan kita, setahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bukankah ada banyak proses yang kita lalui? Dan itu yang menjadikan kita hari ini. Apa yang kita lalui tahun-tahun ke belakang, itu menjadikan kita hari ini. Nah, apa yang kita tentukan hari ini, itu yang akan menjadikan kita tahun-tahun yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Tapi bagi orang yang bersedia mengikuti Kristus, yang mau menjadi muridnya, Allah memberikan kita karunia untuk mengerti segala ajaran tentang kerajaan Allah. Dan kita akan mengerti itu semua kalau kita bersedia menjadi murid Kristus. Kami sangat berharap bahwa kita semua di dalam masa-masa yang akan kita lalui ke depannya, gereja kita, semua jemaat, keluarga-keluarga kita, berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Sedia melewati proses. Dan di dalam proses itu, memegang teguh komitmen. Komitmen tidak bicara umur, Bapak Ibu Saudara. Kedewasaan tidak bicara umur. Kedewasaan bicara komitmen. Semakin kita pegang teguh komitmen kita, semakin kita dewasa. Dan semakin kita komitmen, semakin kita bisa melangkah hari demi hari. Mengenal Kristus, mengenal pribadinya, bahwa dia guru yang lemah lembut, guru yang rendah hati. Sehingga kita tidak takut akan ujian yang kita alami, akan proses yang kita alami. Karena kita tahu, kalaupun kita gagal, kalaupun saya gagal, Tuhan yang saya sembah, dia akan memberikan kesempatan yang berikutnya. Sampai kita bisa. Marilah kita yang sudah bersedia mengikut Kristus, masuklah dalam proses, dan nikmatilah proses hidup yang terjadi. Karena melalui proses itu, Allah sanggup menyatakan pribadinya dan rencananya dalam kehidupan kita.
Mari kita bangkit berdiri. Saya mau undang kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Karena Kau sudah mati, mengampuni kami, sehingga kami beroleh hak kembali untuk menjadi warga kerajaan sorga. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa tidak cukup berhenti menjadi petobat baru saja. Tidak cukup hanya lahir baru saja. Kami perlu untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam rencana-Mu Tuhan. Yaitu menjadi murid Kristus. Engkaulah guru yang baik. Engkaulah guru yang baik, guru yang sempurna. Engkau lemah lembut dan Kau rendah hati. Beban yang Kau pasang kepada kami adalah beban yang ringan. Bukan konteksnya yang ringan, tetapi karena Kau sudah mengajari semuanya. Sehingga walaupun itu berat kami rasa, tetapi karena kami sudah diajari, itu menjadi ringan adanya. Tuhan, kami mau siap untuk masuk ke dalam proses yang Kau berikan. Proses di rumah kami, proses di komunitas kami, proses di gereja kami, proses di perkuliahan kami, proses di sekolah kami, proses dimanapun Tuhan. We know, kami sadar bahwa itu tidak mudah. Ada kalanya itu tough, itu sulit, itu sukar. Dan dikala kami tidak melihat rencana-Mu, dikala kami tidak bisa melihat ujung daripada perjalanan itu, Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan kami. Amin. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Amin Tuhan. Sehingga Engkau menolong kami untuk membangun komitmen. Komitmen yang bukan sekedar janji saja, tetapi komitmen yang datang dari dalam, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Amin. Dan mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, komitmen-Mu itu tidak lari dari hati kami. Biar itu menjadi dasar yang teguh bagi kami gereja-Mu Tuhan. Sehingga lewati segala musim, lewati segala pencobaan, gereja Tuhan berdiri teguh dan berdiri kokoh. Gereja Tuhan menjadi pilar-pilar yang teguh. Amin. Di mana kami ada, di situ rencana Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Dan Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menjadi murid-Mu. Sehingga kami beroleh pengertian akan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Bahwa lebih daripada kami berusaha mengerti kenapa ini terjadi, lebih daripada itu, kami berusaha mengerti pribadi-Mu. Berusaha mengenal kebaikan, bahwa Engkau baik, bahwa Engkau adalah guru yang lemah lembut dan guru yang rendah hati. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus berfirman-Mu. Kau yang menyempurnakan apa yang tadi pagi disampaikan oleh gembala sidang kami. Tentang menjadi murid Kristus, tentang harga seorang murid, proses yang dialami oleh seorang murid. Tuhan yang sama juga menyempurnakan firman-Mu pada siang hari ini, sehingga menjadi rema bagi kami semua. Dan bersyukur kepadamu. Kami berdoa bagi persembahan kami di akhir ibadah ini. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Kami tahu semua ini berasal daripada-Mu. Dan apa yang tinggal pada kami, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk mengelolanya dengan baik. Sehingga apa yang terlihat sedikit, itu sanggup Tuhan gandakan berlipat kali ganda. Kami sehat, kami kuat, kami tidak sakit, kami tidak sedih, kami tidak kekurangan, kami tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan sukacita. Kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan, kami bersyukur buat rumah yang kami tempati, dan kami bersyukur buat apa yang bisa kami nikmati pada hari ini. Kami tidak mau disusahkan oleh karena kekhawatiran sehari. Tetapi kami belajar untuk bersyukur bahwa apa yang ada pada kami itu adalah milik Tuhan. Dan kalau ini semua milik Tuhan, Tuhanlah yang menjagakannya semuanya. Bahkan gereja-Mu ini pun Kau jagakan Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami ada. Berkatilah pemerintahan kami, dari pusat sampai kepada daerah. Berkatilah kota kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan semuanya. Dan kami percayakan malaikat Allah berkemah berpasukan, menjagakan Sumatera Barat ini, sehingga hal-hal buruk tidak bisa terjadi, sehingga mara bahaya dan malapetaka tidak bisa menimpa provinsi kami, tidak bisa menimpa kota kami. Yang berdoa Tuhan, bagi wabah yang sedang terjadi, Engkau Allah yang mengizinkan ini semua terjadi. Dan
Dan kami bersyukur buat itu semua, karena kami tahu Engkau mengajari kami banyak hal selama pandemi ini terjadi. Dan kami berdoa bahwa apapun siasat jahat bagi pandemi ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Sehingga tidak akan bisa menghancurkan dan menimbulkan kehancuran yang lebih dalam lagi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan gembala sidang kami Tuhan, keluarga, para full timer ministry, semua hamba-hamba, pelayan-pelayan, leaders dalam gereja ini. Dan setiap pelayan yang sudah berjeri lelah bagi hari ini dan semua jemaat-Mu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Engkau Bapa yang menjelajah seluruh bumi dan yang melihat setiap orang yang setia kepada-Mu. Biarlah ketika Engkau menjelajahi bumi ini, Kau menemukan kami tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat kepada-Mu saja. Satu hati kami mengusir di dalam nama Yesus segala roh maut, kematian, sakit, penyakit, wabah, pandemi. Tinggalkan kami semua di dalam nama Yesus. Kesedihan, ketakutan, kebimbangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami renungkan firman-Mu dan kami pulang membawa sesuatu yang baik pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah wajah kita, tangan kita ke surga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, dan terimalah persekutuan daripada Roh Kudus dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati, dan semua kita percaya berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Berikanlah salam yang baik, yang hangat bagi kiri kanan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.